Aswita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam. Saya akan melaksanakan aksi nyata supervisi akademik bersama rekan sejawat dengan paradigma berpikir coaching. Selamat menyaksikan. Berikut adalah kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Aswita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam, akan melakukan kegiatan praobservasi dengan saya sebagai observer dan rekan saya Santi Nadiani, guru SDN 04 Sikabu sebagai pengajar. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Santi, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Wita. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Sebelum nantinya kita akan melaksanakan observasi saat pembelajaran di kelas ataupun supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Ibu ya. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan praobservasi ini tujuannya adalah agar sebagai persiapan awal agar nantinya kegiatan pembelajaran yang dilakukan lebih siap untuk belajar dan menjadi lebih percaya diri saat proses pembelajaran ya Ibu ya, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik kepada muridnya, begitu ya Bu ya. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran, Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, Bu? Baik Bu, adapun tujuan pembelajaran dari modul ajar saya hari ini yaitu melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, diskusi kelompok, dan game pohon norma. Peserta didik mampu mengidentifikasi aturan rumah secara mandiri dengan benar. Itu Bu, tujuan pembelajaran pada modul ajar. Baik Bu, itulah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 3 aspek ya Bu, yaitu ada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, pada aspek pengetahuan itu saya ingin mengembangkan untuk memahami aturan-aturan di rumah. Kemudian pada sikap itu saya ingin memahami peserta didik saya itu untuk menunjukkan aturan rumah di dalam kehidupan sehari-hari. Pada aspek keterampilan, saya ingin siswa saya itu lebih bisanya nanti untuk menerapkan aturan rumah di kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Baik Bu, berarti ada 3 aspek yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan saya juga ingin tahu Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan saat dalam kelas, misalnya dimulai dari strategi, model, ataupun metode yang ingin Ibu laksanakan. Nah, untuk model atau rencana modul ajar yang nanti yang saya akan terapkan adalah saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, atau berpusat pada siswa dengan berdasarkan kesiapan belajar peserta didik saya yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional siswa Bu, serta menggunakan metode tanya jawab. Saya menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, ada pengamatan, penugasan juga, dan nanti juga ada sebuah game yang akan saya gunakan. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya saya menggunakan cooperative learning Bu. Kemudian juga selain itu saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan tematik yang gunanya untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa saya. Seperti itu Bu. Jadi begitu ya Bu ya, rencana pembelajaran di kelas yang akan Ibu gunakan adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional pada siswa, kemudian
menggunakan strategi dan model kooperatif learning, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta juga akan mengiringi dengan games ataupun pertanyaan pemantik ya Ibu ya. Seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Baik Bu, untuk media pembelajarannya saya menggunakan media gambar nantinya, kemudian juga ada video pembelajaran yang sebenarnya masih saya ambil dari YouTube, kemudian juga ada teks bacaan serta lembar kerja peserta didik Bu. Oke, baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajarannya? Apa mata pelajarannya? Kemudian pada jam keberapa Ibu? Ya Bu, untuk pelaksanaannya saya rencananya akan mengerjakannya pada hari Rabu nanti di bulan Juli ini Bu, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila Bu, itu di jam kedua dan ketiga. Oke, baik Bu. Berarti nanti pada hari Rabu pada jam kedua dan ketiga saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi dan supervisi ya Ibu ya. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan dan saya akan mencatat hal-hal yang diperlukan yang selama proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah kegiatan observasi ini selesai ya Bu, nantinya kita akan melaksanakan pasca observasi ya Ibu ya. Kegiatan pasca observasi ini akan langsung didampingi oleh pengajar praktik Ibu, gunanya untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah kita lakukan. Baik Bu, kira-kira selama observasi ini apa yang Ibu dapatkan Ibu? Wah, terima kasih Bu. Selama praobservasi ini, percakapan kita tadi, saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya, di mana mulai dari model pembelajaran, strategi atau metode pembelajaran yang akan saya nanti gunakan di kelas saya. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi ya Ibu ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kegiatan observasi. Selanjutnya, kegiatan observasi atau supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran sampai nanti siang hari ya Nak.
dan lebih semangat lagi. Kita akan memulainya dengan seperti biasa teknik stop. Ingat ya, yang seperti sebelumnya. Untuk konsentrasi dalam pembelajaran, kalian ikuti aba-aba yang ibu ucapkan dan kalian peragakan. Baik? Baik kelas 2 semuanya. Sekarang coba posisikan kalian, tangannya letakkan di atas pahanya masing-masing. Menghadap semuanya, tatapannya lurus ke depan, tangannya dibuat, letakkan di atas paha. Posisi badannya tidak ada yang menempel ke kursi. Posisi tegak dan tatapan lurus ke depan. Kakinya letakkan di lantai. Oke, sudah posisi ini, jangan lupa tersenyum. Setelah itu, mari kita tarik nafas. Kemudian hembuskan dari mulut. Sekali lagi anak kelas 2, tarik nafas dari hidung. Kemudian hembuskan dari mulut. Kita coba sekali lagi ya. Tarik nafas. Kemudian hembuskan dari mulut. Oke, selesai. Nah, selesai ya. Bagaimana nih perasaannya? Lega ya, tidak ada yang ketakutan. Nah, baiklah anak-anak ibu, untuk mengetahui bagaimana perasaannya pagi ini sebelum memulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu menggambarkan ekspresi. Kita udah belajar ekspresi kan? Ekspresinya, perasaannya bagaimana? Bisa ya? Ekspresinya masing-masing. Ya, pegang. Oh, bahagia, file juga mana? Oke. Baik, terima kasih. Boleh letakkan lagi di atas mejanya. Ibu lihat secara keseluruhan memulai pembelajarannya dengan perasaan bahagia, tapi sepertinya ada teman kita yang perasaannya sedang kecewa. Nah, bagaimana nih teman-teman supaya teman kita ini bisa mengubah perasaannya menjadi perasaan bahagia? Siapa yang bisa memberikan tipsnya? Oke, Naya. Naya, sini Naya. Nah, kalau menurut Inaya gimana caranya supaya teman yang perasaannya
menjadi bahagia? Oh, jangan, caranya menarik nafas, kemudian habis tarik nafas, habis itu dikeluarkan. Setelah itu baru tersenyum. Baik, terima kasih untuk Inaya. Nah, teman-teman tepuk tangan untuk Inaya semuanya. Nah, teman-teman, seperti itu ya caranya. Kalau kita lagi sedih, lagi kecewa, atau lagi marah, caranya adalah menarik nafas, kemudian dikeluarkan. Setelah itu dihembuskan. Jangan lupa tersenyum. Seperti ini ya Halimah sekarang perasaannya lagi kecewa. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang kalian sudah ibu kelompokkan berdasarkan kebutuhan dan gaya belajarnya masing-masing ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajarannya, untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara kita memulainya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya nak. Sebelumnya boleh berdiri dan tangannya digerakkan tanda kita semangat. Oke, semuanya berdiri ya. Pembelajaran kita yaitu pendidikan Pancasila. Sebelum memasuki pembelajaran saat ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang menyebutkan tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Siapa yang masih ingat aturan apa saja? Ayo Aisyah silakan. Membereskan mainan. Nah, ayo Rindi. Menyapu apa? Menyapu lantai. Ayo Sadu. Memberesin rumah. Kalau Inaya? Mengepel lantai. Kalau Halimah, aturan apa saja Halimah? Aturan saat makan, sekali ada lagi saat tidur. Nah, aturan mau tidur ya, aturan setelah azan atau mau tidur. Hari tadi ya, iya aturan bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama anak ibu semua. Kira-kira jam berapa ya kita harus tidur pada saat malam hari? Jam berapa? Jam 8 apa? Jam 9 malam. Kalau Safwan? Jam 9 malam. Nah, tidak boleh terlalu malam kita tidurnya. Sekarang itu mau tanya lagi nih. Jam berapa kita jam berapa tadi anak-anak ibu bangun
Dia sholat apa? Sholat subuh. Safwan jam berapa berangkatnya pagi? Jam 6. Kita sekali. Nah, untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah dengan kalian nanti melihat gambar, menonton video, kemudian juga nanti ada permainan. Nanti diharapkan anak-anak ibu bisa mengelompokkan aturan di rumah. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti anak-anak ibu bisa mengikutinya. Sebelum memulainya, ibu mau mengajak anak-anak ibu bergerak agar lebih aktif lagi. Ayo semuanya berdiri lagi. Ya, semuanya ya bergerak ya. Ayo bergerak semua. Oke anak-anak ibu, untuk memulai pelajaran, ibu membawa sebuah media. Yang ini siapa yang bisa membacanya coba? Inara, baca apa ini tulisannya? Kegiatan di rumah. Nah, ini ada berbagai gambar. Ada kelihatan gambarnya anak-anak ibu? Ini ada berbagai gambar kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di rumah. Coba Aisyah maju ke depan, ceritakan ini gambarnya, gambar apa saja? Kasih suaranya ya Aisyah. Mulai gambar pertama Aisyah. Gambar apa ini Aisyah? Iya, ada anak laki-laki bangun tidur. Setelah bangun tidur dia ngapain? Menggosok gigi. Setelah itu dia buang air kecil ya. Kemudian dia mandi. Terima kasih Aisyah. Selanjutnya siapa lagi? Ayo Azriel. Boleh Azriel. Di bawah ini dia ngapain Azriel? Pakai baju. Setelah itu dia sarapan pagi. Setelah itu berangkat sekolah. Kasih suaranya. Ini dia ngapain? Ngepel ya, menyapu atau mengepel. Setelah itu belajar. Kemudian bermain sepeda. Setelah itu belajar, kemudian tidur. Terima kasih Azriel. Nah, anak-anak ibu, di sini ada berbagai gambar. Dimulai dia bangun pagi.
setelah sampai dia tidur di malam minggu. Ibu akan mengelompokkan, coba kalian kelompokkan kegiatan-kegiatan ini biasanya kapan dilakukan? Pagi hari. Bangun tidur ini biasanya kapan dilakukan? Pagi. Menggosok gigi, buang air kecil, kemudian mandi, pakai baju, sarapan, berangkat ke sekolah. Itu biasanya kapan kita lakukan? Setelah itu dia berangkat ke sekolah. Pulang sekolah dia ngapain? Setelah itu belajar. Bahan yang ada yang dipegang, kemudian kalian silakan membacanya. Boleh membacanya pelan. Bacaan yang kalian baca, siapa yang berani? Oke, oke, Alima silakan. Sambil berdiri ya, Alima. Oke, silakan Alima.
Ya, benar sekali. Itu adalah ceritanya tentang kegiatan Rani di pagi hari, di siang, dan di malam hari. Ya, sebenarnya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak ibu melihat gambar, mengamati gambar, membaca tadi bacaan, setelah itu juga menonton video. Sekarang kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Permainannya adalah kalian mengerjakan permainan bunga normal. Lihat. Di sini ada pot, ini apa gambarnya? Pot bunga. Kemudian ini juga ada kelopak bunga dan tangkai bunganya. Di setiap tangkai ada aturan-aturannya. Nah, tugasnya adalah kalian menggunting aturan tangkai-tangkai ini, jenis aturan dengan contoh-contohnya. Ini jadi bunganya. Paham semua? Oke. Sudah Halimah? Sudah. Ayo teman semuanya kasih tepuk tangan untuk kelompok Halimah kelompok 2. Ayo, siapa yang mau menanggapi hasil dari kelompok 2 ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya? Oke, kelompok Safwan. Menurut saya aturan
rumahku. Apalagi? Ngapain aja kita tadi? Menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu nasional. Melakukan permainan. Selanjutnya, Melakukan tentang di rumah. dia melakukan tentang di rumah, menonton video, ya. Itu dia kegiatan kita hari ini. Nah, kita sudah belajar tentang mengelompokkan aturan-aturan di rumah. Ada aturan apa tadi?
Pasca observasi. Kegiatan pasca observasi dengan teknik coaching dilakukan bersama rekan sejawat setelah melakukan observasi yang langsung diamati oleh pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dharma Aswita, CGP Angkatan 10 Kabupaten Agam. Dan perkenalkan Ibu Ratna Dayatni selaku pengajar praktik saya, serta Ibu Santi Nadiani selaku rekan sejawat. Baiklah, kami akan melakukan percakapan pasca observasi di mana saya sebagai coach dan Ibu Santi Nadiani sebagai coachee. Baiklah Ibu Santi, selamat siang Ibu Santi. Selamat siang Ibu Wita. Kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Ibu, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai terkait pembelajaran, praktik pembelajaran yang telah kita laksanakan ya Ibu ya. Di sini tujuannya untuk merefleksi apa saja yang telah kita laksanakan, praktik pembelajaran yang telah kita laksanakan pada saat sebelumnya ya Ibu ya. Saya akan mengajukan, pertama sekali saya akan mengajukan mengenai bagaimana perasaan Ibu saat praktik pembelajaran kemarin ini. Perasaannya alhamdulillah sudah lega ya Bu, dan senang karena proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Namun tidak terlepas dari rasa gugup ya Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah berjalan dengan yang baik ya Bu ya. Hal yang wajar kita merasakan gugup saat pelaksanaannya ya Bu ya. Tapi tetap berjalan dengan sukses. Bagaimana kira-kira saya ingin tahu bagaimana kira-kira tahapan atau area pengembangan yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas Ibu? Tahapannya yang pertama saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian saya melakukan proses pembelajaran. Dengan area pengembangan saya memfokuskan pada 3 area pengembangan ya Bu. Yang pertama pada aspek pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan peserta didik. Nah, pada aspek pengetahuan saya ingin peserta didik saya itu mengetahui jenis-jenis dari aturan-aturan di rumah. Kemudian pada ranah sikapnya, saya ingin siswa saya nantinya bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan aturan-aturan di rumah. Nah, kemudian pada keterampilan, saya ingin siswa saya itu dapat menerapkan aturan-aturan di rumah dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu Bu. Jadi ada 3 area pengembangan yang telah Ibu laksanakan ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan, ada sikap dan keterampilan. Bagaimana saat pelaksanaannya Ibu? Apakah Ibu merasa ada kendala saat pelaksanaannya? Semua insya Allah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Namun tentu masih ada kekurangan dan hambatan-hambatan yang saya alami Bu. Kira-kira apa hambatan ataupun kekurangan itu Bu? Saya di salah satunya ya Bu, saya merasa peserta didik saya masih ada beberapa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, terkhusus pada dalam kegiatan diskusi kelompok. Masih ada peserta didik yang belum bisa mengikuti dan belum mampu untuk berelasi dengan teman kelompoknya. Seperti itu Bu. Berarti ada 1 atau 2 peserta didik yang kurang aktif ya Ibu ya. Dengan kendala seperti itu, bagaimana solusi atau ide yang cara Ibu untuk mengatasi solusi tersebut? Rencananya saya ingin melakukan kegiatan itu menjadi lebih baik. Caranya saya ingin mempersiapkan perangkat pembelajaran saya semaksimal mungkin. Kemudian saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan teman-teman di sekolah, dengan cara berkolaborasi, dengan cara mempraktikkan praktik coaching yang seperti kita lakukan saat ini. Mungkin seperti itu caranya. Ide yang bagus ya Bu ya, cara ataupun ide yang Ibu kemukakan. Semoga kedepannya dapat Ibu realisasikan. Kapan nih rencana Ibu merealisasikan atau melaksanakannya? Tentu saja saya ingin melakukannya secepatnya ya Bu, agar nantinya peserta didik kita dapat menjadi peserta didik yang aktif. Mungkin seperti itu. Saya tunggu ya Bu ya, saya tidak sabar dalam pelaksanaan yang akan Ibu rencanakan ini. Terima kasih ya Ibu ya, semoga
pelaksanaannya berjalan lancar dan semakin sukses ya Ibu ya. Baiklah, itu percakapan observasi kita. Karena di sini kita ada Ibu pengajar praktik, kita minta umpan balik kepada Ibu pengajar praktik. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, Ibu Dharma Asmita sebagai calon guru penggerak dan Ibu Santi Nabiani sebagai rekan sejawat, kami perhatikan dan kami dengar tadi alhamdulillah sudah banyak kemajuannya dari kegiatan kita ini, yaitu dengan mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan dalam pembelajaran kita baik secara daring maupun secara online. Jadi sudah ada perkembangan dan mudah-mudahan ini akan dikembangkan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Itulah pelaksanaan pasca observasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah aksi nyata yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak.